Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jemaah sekalian, dengan terbenamnya matahari tadi berarti telah selesai hari tasyrik, hari-hari yang mulia dari bulan Dzulhijjah ini. Akan tetapi hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala masih tetap ada. Karena bulan Dzulhijjah dan bulan depan, bulan Muharram, masih termasuk bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Dan Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Lataiful Ma'arif beliau sebutkan bahwa para ulama berpandangan bahwa amal ibadah yang kita lakukan masih di bulan-bulan haram ini, amalan kita terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosa dan kesalahan pun demikian. Kita semua tahu bahwa ada 4 bulan dari 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan yang Allah tetapkan, Allah ciptakan pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan. Allah haramkan maksudnya tidak boleh orang-orang Islam memulai peperangan di bulan-bulan tersebut. Diharamkan mereka memulai peperangan. Tapi kapan mereka diserang, mereka boleh melawan dan melindungi diri. Dan diantara maksud diharamkan adalah dimuliakan, diagungkan. Makanya ayat selanjutnya, "Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Itulah agama yang lurus, maka jangan sekali-kali kalian menzolimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Di dalam bulan-bulan tersebut maksudnya adalah di dalam 12 bulan itu, dan secara khusus di dalam 4 bulan yang Allah agungkan itu. Ya, apa saja 4 bulan itu? Bulan, kata Nabi SAW, thalathatun mutawaliyat, 3 bulan datang secara berturut-turut. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita masih berada dalam bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hari-hari tasyrik telah selesai. Dan satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi kita masih punya kesempatan, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah kemarin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan dari kita semua. Terutama dan terkhusus di tanggal 9 kemarin kita berpuasa Arafah. Ya, mudah-mudahan janji Nabi SAW bahwa orang yang berpuasa di hari Arafah itu menjadi sebab dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sudah dapatkan. Dan kalau misalnya ada di antara kita yang tidak mendapatkan itu, tidak sempat puasa tapi dia sudah punya niat, mudah-mudahan dia tetap dapatkan karena niatnya. Dan kalau misalnya ada orang yang ikut berpuasa tapi ternyata puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pahalanya tidak dia dapatkan, Allah datangkan lagi nanti di bulan Muharram kesempatan kedua berpuasa di hari Asyura. Pahalanya diampuni dosa 1 tahun. Kesempatan kedua tidak sama dengan kesempatan pertama. Kesempatan pertama 2 tahun, kesempatan kedua nanti di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, di mana kita disunnahkan untuk berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka di situ ada kesempatan kedua, pahala 1 tahun dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi 1 tahun yang depan. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan semua keutamaan tersebut. Ala kulli hal, jemaah sekalian, kita masih berada di hari-hari yang mulia. Ya, meskipun hari-hari tasyrik telah selesai, tapi sampai dengan Muharram nanti kita masih berada di hari-hari yang mulia. Tetap manfaatkan dengan ibadah, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam membina, ya, keluarga beliau
Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam, bagaimana beliau membina keluarga beliau sehingga menjadi keluarga teladan. Subhanallah. Ya. Saya rasa kita semua sudah mendengarkan khutbah kemarin yang sangat luar biasa. Baik yang sholat di masjid di lapangan Karsa, di masjid-masjid yang lain, di lapangan yang lain. Khutbah seragam kemarin kalau kita dengar dengan baik, maka semua itu berisi tentang bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim yang membangun keluarga yang Qur'ani. Ya, yang pada intinya di khutbah kemarin adalah keluarga Qur'ani itu bukan keluarga yang bebas ujian, bukan keluarga yang tidak ada ujian Allah di dalamnya, tapi justru ujian itu yang membentuk mereka. Justru ujian-ujian yang datang dalam keluarga kita, kalau kita lewati dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu justru yang akan membentuk karakter orang-orang yang Qur'ani tadi. Saya ambil salah satu contoh. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam membawa istri keduanya, ya, siapa istri kedua Nabi Ibrahim alaihi salam? Hajar, ya. Saya katakan istri kedua karena alhamdulillah kami di LP2KS. Jadi kalau ada yang mau mencoba, lewati dulu saya, karena saya di LP2KS pun belum. Ya. Baik. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam membawa Siti Hajar bersama dengan anak bayinya, yang itu adalah Nabi Ismail alaihi salam, ke lembah yang tandus, tidak berpenghuni, tidak cocok untuk dipakai tanam alpukat, ya. Ustadz kita sekarang, Ustadz Ishak, Masya Allah, lagi fokus untuk menanam, membudidayakan alpukat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberhasilan dan berkah. Insya Allah Bang Ohulalo mungkin di tahun-tahun yang akan datang akan ada jus alpukat gratis, ya. Amin. Dan masing-masing pulang bawa satu karung. Habis. Baik. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail alaihi salam, diletakkan di satu lembah yang tidak berpenghuni, tandus, dan tidak cocok untuk dipakai bercocok tanam. Allah jelaskan di akhir-akhir dari surat Ibrahim, ya, ketika Nabi Ibrahim membawa mereka. Lalu setelah itu, tanpa satu patah kata, tidak ada ucapan yang dia berikan kecuali dia letakkan. Setelah itu dia berbalik arah ingin meninggalkan mereka. Maka Hajar alaihi salam bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kenapa engkau tinggalkan kami, bagaimana kehidupan kami, dan seterusnya, ya. Mungkin ada ucapan itu. Tapi ketika Nabi Ibrahim tidak menoleh kepada mereka, akhirnya Hajar paham bahwa ini adalah perintah Allah, dan dia ingin menegaskan, ya, menegaskan kembali bahwa itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tanya, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini, wahai Ibrahim alaihi salam? Apakah Allah yang perintahkan engkau membawa diriku bersama dengan bayi ini ke lembah yang tidak berpenghuni dan tandus seperti ini? Baru Nabi Ibrahim menoleh dan mengatakan, "Na'am, iya." Sudah, cuma itu. Lalu apa kata Hajar alaihi salam? "Idzan lan yudayyi'ana Allah." Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sudah, pergi saja, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Padahal tidak ada makanan ditinggalkan, tidak ada minuman ditinggalkan, tidak ada uang belanja. Kalaupun ada uang belanja, mau belanja di mana? Lembah tandus, tidak ada. Tidak ada yang ditinggalkan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan saya untuk ini. Kalau Allah yang sudah perintahkan kita, jamaah sekalian, tidak usah tanya-tanya apa hikmahnya. Makanya dulu para sahabat ketika Nabi perintahkan dengan sesuatu, mereka tidak bertanya, ini wajib atau sunnah ya Rasulullah. Yang ada adalah mereka kerjakan perintah itu. Mereka itu dikenal dengan ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami lakukan. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bertanya tentang apa hikmahnya, apa dibalik ini, apa keutamaannya, meskipun itu penting buat kita mungkin. Tapi mereka tidak bertanya demikian.
Karena kalau sudah Allah yang perintahkan, sudah pasti ada kebaikan di balik itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Maka ketika dia katakan na'am, maka Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah Ibrahim. Setelah pergi Ibrahim, istri solehah ini akhirnya mulai mencari cara. Ismail mulai menangis, bagaimana ini tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan seterusnya. Akhirnya terjadilah yang kita kenal, ya, peristiwa di mana Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa dan Marwah, berlari-lari kecil, ya, untuk mencari siapa tahu dapat makanan atau ada sumber air dan seterusnya. Dan ternyata sumber air itu keluarnya dari bawah kakinya Nabi Ismail alaihi salam. Ibunya yang pergi mencari ke sana kemari, rezeki datang kepada seorang bayi yang tidak berjalan ke sana kemari. Rezeki justru datang kepada yang sedang diam. Tapi di antara peristiwa penting yang mungkin sering kita lupa, bahwa Jibril alaihi salam datang kepada Siti Hajar pada saat itu dan memberitahukan kepada Siti Hajar bahwa hahuna, di tempat inilah, kata malaikat Jibril alaihi salam, di tempat inilah sayubna baitullah, akan dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabnihi gulamu hadza, ya, kata Jibril alaihi salam, wa yabnihi hadzal gulamu abuhu. Dan yang akan membangun Ka'bah di tempat ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, adalah anak ini bersama dengan bapaknya. Perhatikan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihi salam telah memberitahukan kabar gembira kepada Siti Hajar alaihi salam, ya, malaikat Jibril, ya, telah memberitahukan kepada Siti Hajar alaihi salam tentang kabar gembira bahwa di sini akan dibangun Ka'bah, dan yang akan membangunnya adalah anak bayi ini bersama dengan bapaknya. Tapi subhanallah, setelah Siti Hajar membina, mendidik Ismail alaihi salam sampai mulai tumbuh, ya, mulai menjadi tumbuh dewasa besar, dididik terus, dibina terus oleh Siti Hajar karena dia tahu anak ini akan membangun Ka'bah. Tapi apakah Siti Hajar mendapatkan kesempatan untuk melihat Ka'bah dibangun oleh anak dan suaminya? Tidak. Siti Hajar ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia sebelum proyek abadi dan proyek ilahi itu dikerjakan oleh anak dan suaminya. Siti Hajar dipanggil oleh Allah meninggal dunia, tidak melihat anaknya menjadi nabi, tidak melihat anaknya membangun Ka'bah, tapi dia telah menanam bibit-bibit kebaikan kepada anaknya. Bahkan tidak sempat berjumpa lagi dengan suaminya ketika datang berkali-kali, beberapa kali datang, untuk yang kesekian kalinya tidak berjumpa lagi dengan Ibrahim, telah meninggal dunia. Kata Syekh Hasan Al-Bukhari hafizahullah ta'ala tentang kisah tersebut, beliau katakan pelajaran penting adalah bukan persoalan kita melihat hasil dari kebaikan yang kita tanam kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat secara umum. Ketika kita mengajarkan kebaikan kepada mereka, kita tidak perlu kita menunggu hasil, karena boleh jadi kita tidak sempat melihat hasilnya. Tapi yang terpenting adalah meskipun kita telah meninggal dunia, tapi kita telah menanamkan kebaikan kepada mereka, lalu ternyata kebaikan itu menumbuhkan mereka menjadi insan-insan yang rabbani, yang qur'ani, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun kita telah meninggal dunia, kita tetap akan merasakan hasilnya di akhirat. Sebagaimana Siti Hajar alaihi salam, kita tetap akan melihat dan merasakan hasilnya di akhirat. Siti Hajar tidak melihat anaknya membangun Ka'bah bersama dengan suaminya. Siti Hajar tidak melihat anaknya menjadi seorang nabi, tapi telah diberikan kabar gembira tentang itu. Dia bimbing terus, dia bina terus, dia masukkan terus masalah agama, ketaatan kepada Allah. Lalu meninggal dunia, hasilnya dia tidak sempat lihat, tapi tetap di akhirat, kata Syekh Hasan Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, tetap di akhirat akan didapatkan hasilnya. Dan seperti itulah kita sebagai seorang muslim. Bahkan kata beliau, kenapa Nabi mengisahkan ini, menyebutkan hal ini kepada kita dalam hadis beliau? Supaya kita mengambil pelajaran dari hal tersebut, bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita berbuat baik, menanamkan kebaikan sekecil apapun.
Jangan pernah menunggu hasil setelah itu, karena boleh jadi hasilnya nanti setelah kita meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai pelopor-pelopor kebaikan. Saya tutup dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna minan nasi nasan mafatihul lil khair maghaliqul lisyarr. Sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi sebab-sebab pintu kebaikan terbuka dan pintu keburukan tertutup. Wa inna minan nasi nasan mafatihul lisyarr wa maghaliqul lil khair. Ada kebalikannya juga. Ada manusia yang menjadi sebab pintu keburukan terbuka dan pintu kebaikan justru tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kata Nabi, fatuba liman ja'alallahu miftahal khair baina yadayhi. Maka beruntunglah kalau kita dapatkan kata-kata tuba. Tuba itu artinya beruntung, atau yang kedua lembah di dalam surga. Maka beruntunglah atau lembah di dalam surga untuknya telah disiapkan bagi orang yang menjadi sebab pintu kebaikan ada pada dirinya. Pintu kebaikan terbuka, kunci pintu kebaikan itu ada pada dirinya. Menjadi pintu kebaikan terbuka kalau dia menjadi sebab, kata Nabi, tuba, beruntung dia, atau telah disiapkan lembah untuk dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak harus jadi ustaz. Kita semua bisa jadi pintu-pintu kebaikan itu terbuka, menjadi sebab pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Tanam kebaikan, ajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan kalau ternyata kita dipanggil oleh Allah, kemudian mereka dapat hidayah, subhanallah, dia itu pernah panggil saya untuk kebaikan, sebagai bentuk penghargaan kepada dia telah meninggal, saya mau, sekarang saya akan pergi, misalnya di kajian dan sebagainya. Ternyata hasilnya datang setelah kita meninggal, maka kita tetap akan merasakan kebaikannya di akhirat kelak insyaallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan, mohon maaf kalau terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.